Halo semuanya, apa kabar nih? Halo, Baik, baik, baik. baik. Terus gila, udah lama banget gak kita nggak ketemu gara-gara corona. Ini semenjak lockdown makin pada glow up nih, gila. Pada ganteng. Ini gue sengaja ngumpulin kita di sini buat diskusiin masalah pencemaran udara nih. Semenjak corona, pencemaran udara di kota-kota gitu makin turun kan polusinya. Tapi setelah kebijakan diperbarui itu dan sering mulai banyak bertambah. Ini sebagai awal berdiskusi kita, kalian tahu nggak sih pencemaran udara itu apa? Pencemaran udara ya, gue kayaknya tahu nih, walaupun nggak banyak nih ya. Boleh nggak nih gue jawab? Lanjut lah. Boleh nih ya. Tapi maaf nih kalau terpleset dikit nih kata-katanya. Oke, gue mulai ya. Kalau yang gue tahu tuh pencemaran udara itu kehadiran satu-satu dari lebih substansi fisik seperti dari kimia atau biologi yang ada di atmosfer ya. Lalu kita tahu sendiri tuh biasanya kalau pencemaran udara dalam jumlah banyak nih, polusinya tuh bisa dapat mengganggu ekosistem, estetika, prosperity dari makhluk hidup sendiri, baik dari hewan, tumbuhan, manusia. Bahkan itu dapat mengganggu kenyamanan kita juga. Lalu pencemaran udara ini juga terbagi jadi dua loh. Bukan hanya, kita kan biasanya tahu itu hanya pencemaran udara itu doang. Tapi sebenarnya ada dua. Nah, di situ yang ada pernah gue baca nih dari National Institute of Environmental Health Science, dia itu menjabarkan definisi polusi udara itu campuran zat alami dan buatan dari manusia yang tersebar di atmosfer udara kita. Ya, di situ dia terbagi dua tuh, jadi polusi udara dari luar ruangan dan polusi udara dalam ruangan. Nah, baru polusi udara ini juga mengakibatkan dampak pencemaran udara bersifat yang tidak hanya langsung dari lokal aja, tapi bisa dari regional kita dan juga dari global. Itu sih kalau setahu gue ya. Mantap dah. Makasih Edo ya. Kita jadi tahu nih kalau misalnya pencemaran udara kita dibagi dua. Nah, kalau misalnya pencemaran udara pasti ada penyebabnya kan tuh ya. Ada yang tahu nggak nih penyebab dari pencemaran udara? Kalau kata gue sih, pencemaran udara itu penyebabnya nomor satu ya jelas sih dari lalu lintas, dari asap kendaraan bermotor yang sering kita pakai kan, kayak motor ataupun mobil. Terus juga pembangkit listrik yang dari tenaga selain tenaga surya atau angin gitu kan, itu kan dilakukan pembakaran. Nah juga otomatis kan ngasilin asap, ngerusak udara kita. Terus selanjutnya ada industri atau pabrik, itu kan mereka juga pasti buang limbah gitu kan, limbah yang berbau yang ke udara. Terus yang terakhir kayaknya dari alam ada sih kayaknya letusan gunung berapi. Cuman kalau dari alam sih ya kita nggak bisa buat apa-apa kan, soalnya kan itu udah takdir dari Tuhan. Itu sih kalau kata gue. Ya gue mau nambahin nih penyebab dari pencemaran udara. Tadi kan Alpian udah beri opini, gue juga mau beri opini. Menurut gue sih kegiatan pertambangan sih, terus aktivitas rumah tangga, kebakaran hutan, timbunan sampah, terus ada juga penebangan liar. Secara tidak langsung kan penebangan liar kan bisa mengurangi pasokan oksigen juga kan. Ya udah sih menurut gue sekian. Banyak juga ya penyebab dari pencemaran udara. Gila. Kalau dampaknya ada yang tahu nggak nih? Pasti banyak banget nih. Kalau dampak nih, ingat-ingat gue sih ya, dampak penambahan pencemaran udara itu ada kesehatan dan pada manusia. Itu gara-gara dan sangat bersifat negatif, itu dapat menyebabkan gangguan pernapasan, penyakit seperti penyakit jantung, dan juga itu juga bisa menyebabkan kanker terutama pada organ pernapasan. Dan juga itu juga berlaku untuk makhluk hewan juga. Nah, di situ juga dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan juga, seperti menyebabkan efek rumah kaca
yang dapat merusak ozon dan meningkatkan suhu bumi. Nah, kalau gue sih ingatnya itu aja. Bisa ada yang mau nambahin nggak? Gue mau nambahin dikit nih. Tadi kan udah dibilangin sama si Dava katanya di kesehatan dari itu, terus di lingkungan pemanasan global gitu ya, sama lah. Terus selain di dua bidang itu ada lagi nih di contohnya di bidang pendidikan. Kemarin kan pas bencana polusi atau apa tuh kabut asap itu kan di sekolah diliburin tuh. Nah otomatis faktor pendidikan kita terganggu. Habis itu ada dampak ke ekonomi juga. Kemarin itu kan pas 2015 katanya Bank Dunia Indonesia rugi 4, lebihan lah triliun waktu pas bencana polusi udara kemarin. Terus ada lagi di pertanian tuh juga ada dampak dari polusi udara. Contohnya penyakit pada tanaman yang disebabkan oleh zat-zat yang ada di polusi udara gitulah. Contohnya ya itu doang sih kalau menurut gua. Kacau. Gue kira cuma kayak kesehatan doang itu, sampai negara kita juga nah bencananya gila. Ini nggak terus muncul gitu. Ada yang tahu nggak? Itu sih cara penanggulangannya kayak penghijauan gitu, melakukan revitalisasi, terus kayak mengedukasi orang sekitar buat jangan menebang pohon sembarangan. Terus juga bisa meningkatkan kualitas udara yang bersih, bebas dari asap rokok, baik orang yang merokok pun atau kita sebagai yang dekat orang perokok pun juga kena imbasnya. Jadi itu juga salah satu sih cara penanggulangannya. Ada yang mau nambahin nggak? Gimana nambahin? Cara lain tuh kayak bisa sih kayak misalnya jalan kaki atau enggak naik sepeda. Itu kalau misalnya sekiranya nih jarak tempuh kita tuh dekat, ya lebih baik kita jalan kaki itu dibanding naik motor. Jangan dikit-dikit tuh naik motor, kalau itu cuma deket. Terus juga kalau misalnya kita tuh ngeliat itu kan ada orang yang bakal sampah, ya udah kita tegur aja, jangan bakal sampah lagi ya, karena asap pembakaran itu berbahaya bagi kesehatan kita, bagi paru-paru kita. Soalnya kan di situ banyak senyawa berbahaya juga kan yang bakar, kayak karbon monoksida, karbon dioksida, sulfur, nitrogen, dan lain-lain. Terus juga ya kalau misalnya ada yang nanya, kalau misalnya limbah-limbah yang berbahaya itu gimana? Nah caranya itu tuh dipilah. Jadi kita tuh memilah sampah sesuai jenisnya, kayak misalnya sampah plastik, sampah daunan, sampah kertas, sampah botol kaleng, sampah limbah B3. Jadi nanti kalau misalnya yang sekiranya bisa ditimbun, kayak misalnya sampah daun, sampah organik, itu tuh bisa ditimbun. Atau enggak bisa dibuat juga namanya biopori. Kalian tahu pasti ya biopori, pasti terbelajar juga kan. Terus kalau misalnya sampah-sampah kayak misalnya sampah botol plastik, botol kaleng, limbah B3, biasanya itu kayak kalian kumpulin gitu ke bank sampah atau enggak ke pengepul juga. Kan kalau misalnya kalian ngumpulin ke mereka tuh biasanya dapat duit juga kan, dan sana jadi ya bisa untung juga gitu. Jadi gitu aja sih kalau menurut gue. Mantap. Nah jadi ternyata banyak banget ya buat menanggulangi itu. Harus dari diri kita sendiri juga, biar kita nggak jadi penyebab dari pencemaran udara itu. Nah, ada yang bisa berkesimpulannya nggak nih dari hasil diskusi kita malam ini? Gue kesimpulannya tuh Mantap. Kesimpulannya tuh jadi seperti yang kita ketahui, barat daya itu benar-benar fenomena, benar-benar peristiwa yang benar-benar parah banget
kalau misalnya udah gimana kondisi di titik kritis itu udah berbahaya banget buat kita, buat alam kita, buat makhluk hidup di sekitar kita, hewan, tumbuhan. Jadi kita ya sebagai anak muda atau nggak anak tackling lah istilahnya lebih pantasnya, jadi ya kita udah patut gitu buat mengurangi yang namanya pencemaran udara dengan cara-cara yang tadi sudah sebutkan, cara menanggulanginya, cara menguranginya. Jadi ya mulai sekarang kita harus berubah guys, jadi gitu demi masa depan bumi kita yang lebih baik dan demi hidup kita yang lebih sehat dan lebih baik ke depannya. Ya gitu aja. Ya, makasih banget nih. Gila, rasa. Oke, apa nih? Kenapa? Dok, mau ngasih juga kesimpulan, Dok? Enggak, gue cuma bilang keren tuh kesimpulan bisa diterapi cuy. Kira gitu kan mau ngasih juga. Makasih banget buat kalian. Rasa rindu gue langsung terobati, asik. Yaudah, kayak diskusi kita kayak gini aja lah. Udah malam banget, gila. Yaudah, sampai ketemu ya. Oke. Dadah guys. Ya, Bye. Bye. bye.